Mom, kesalahpahaman tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah menolak untuk menyelesaikannya. Meskipun ibu saya sampai sekarang belum melunak, tapi saya dan Yuking, kami mendukung kalian berdua untuk berbaikan. Anak tidak ingin kamu menggunakan kebencian untuk mengisi 30 tahun ini. Anak ingin kamu bahagia. Sudah setengah hari mendarat. Masih belum ada kabar. Dia hari ini ada operasi besar, mungkin sedang sibuk. Jangan bilang kru kabin kita. Beberapa gadis kecil itu pacarnya. Sudah menunggu di bandara sejak awal. Belum ganti baju langsung ditarik. Kamu bilang dokter 15 kamu. Pokoknya saya belum pernah lihat dia jemput. Kamu bilang kamu harus mendidiknya dengan baik. Dia sibuk, kamu juga tahu, menyelamatkan nyawa. Kalau setiap hari jemput saya juga tidak suka. Benar-benar tidak bisa dengar sedikit pun yang buruk tentangnya. Kamu selesai operasi. Saya bilang jangan salahkan, saya tidak mengingatkan kamu. Kamu bilang sampai sekarang belum menikah, kamu bilang kamu harus memperhatikan dengan ketat. Guan Yuking. Bagaimana ini balas pesan? Sudah tidak ketahuan, lihat kamu senang. Saya 2 tangan ini nyaman. Saya jadi navigasi daging untuk kamu. Tidak menyangka dalam hidup ini mencintai King Feng, semangat tidak menyangka dalam hidup ini. Saya masih bisa melihat senyum konyol di wajah Kapten Guan. Senyum konyol apa, tidak mengerti? Kasih lihat, saya lihat. Bicara apa? Tidak bicara apa, hanya menyapa. Kenapa malu-malu benar? Siulan. Kenapa tiba-tiba datang? Ada seseorang saya ingin kamu bertemu dengannya. Siapa? Halo Siulan, kamu. Kamu masih ingat saya? Kamu datang untuk apa? Cepat pergi, cepat pergi saya. Siulan, kejadian dulu. Saya ingin datang sendiri menjelaskan dengan jelas, saya tidak ingin dengar penjelasanmu. Juga tidak ingin melihat kamu. Siulan. Cepat pergi, kalian pergi. Siulan Kuoyan, sengaja terbang kembali untuk menemuimu. Apa maksudmu, Gao Jianling? Masih sengaja? Aku akan menabuh gendang menyebutnya kembali. Siapa dia ini? Bukan. Ayo pergi. Siulan, dengarkan aku, ada simpul di hatimu. Kamu harus membukanya. Aku ingin memulai kembali denganmu, aku harap kamu memberiku kesempatan. Dengarkan apa yang dia katakan. Baik. Dulu, aku tahu suamiku berselingkuh dengan sahabat terbaikku. Duniaku runtuh. Aku tidak ingin hidup lagi, aku ingin bunuh diri. Aku melompat dari gedung dan dilihat oleh Direktur Gao. Dia yang menyelamatkanku. Setelah dia tahu keadaanku, dia terus membimbingku, menghiburku setiap kata yang dia ucapkan. Sangat hangat. Pada masa itu, dia menjadi penopang hidupku. Aku sangat bergantung padanya, aku berharap setiap hari bisa bertemu dengannya, aku berharap dia bisa berbicara denganku setiap hari. Kamu tahu dia sudah menikah, punya istri dan anak. Kamu malah pergi ke kantornya membuat keributan. Datang ke rumah kami membuat keributan, tahukah kamu? Perbuatanmu sangat memalukan. Aku tahu. Tapi saat itu aku tidak tahu kenapa. Aku tidak bisa mengendalikan diriku, aku hanya fokus pada Direktur Gao. Aku tahu. Perhatian Direktur Gao padaku hanyalah perhatian dokter pada pasien.
Aku menipu diriku sendiri. Aku hidup dalam hayalanku. Aku terus membuat keributan sampai kalian bercerai. Aku pikir, sekarang aku punya kesempatan. Aku berusaha keras mencarinya, mengganggunya. Siulan. Ini adalah setelah kami bercerai waktu itu. Alasan utama saya memilih untuk pergi ke luar negeri. Saat itu saya hanya bisa memilih untuk pergi. Semakin jauh semakin baik. Kemudian keluarga saya menemukan bahwa saya memiliki masalah mental, lalu mengirim saya ke luar negeri. Saya juga menyesuaikan diri selama beberapa tahun di luar negeri. Kondisi mental saya membaik banyak. Saya juga membangun kembali keluarga saya. Saya menikah dan memiliki anak. Hidup saya sangat bahagia. Saya juga takut suami saya mengetahui semua masa lalu saya. Jadi selama ini, Dingao telah menghubungi saya berkali-kali. Saya juga mencari berbagai alasan untuk menghindarinya. Tahun ini saya melihat sebuah email dikirim oleh Dingao, mengatakan bahwa anaknya akan menikah. Dia ingin memberikan anaknya keluarga yang utuh. Sebelum anaknya menikah, dia ingin bersama kamu, menghadiri pernikahan anaknya. Kak Siulan, selama ini, saya tahu saya salah. Keluarga kalian seharusnya bersatu. Jadi saya memberanikan diri untuk kembali menemui kamu. Kak Siulan, Dingao, saya telah mengecewakan kalian. Saya telah merusak keluarga kalian, membuat kalian bercerai. Saya kembali kali ini dengan tulus, meminta maaf dari kalian. Maaf? Saya tidak bisa memaafkan kamu. Keluarga kamu hancur. Kamu tidak bisa menghadapinya. Kamu seperti gila merusak keluarga orang lain. Saya tidak akan pernah lupa. Kamu datang ke tempat kerja saya, melempar hasil tes kehamilan ke wajah saya. Di depan umum kamu bilang kamu dan Gao Jianling. Bersama kamu bilang kalian punya anak. Kalian punya perasaan yang tulus. Kamu memaksa saya untuk bercerai. Laporan lab itu palsu-palsu. Itu palsu. Laporan lab itu palsu. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana mungkin ini Gao Jianling? Siulan. Saya juga baru tahu belakangan. Saat itu kakak Kuoyan sedang hamil. Dia meminta kakaknya untuk membantu melakukan tes kehamilan. Dirut Gao dan saya tidak ada apa-apa, bagaimana mungkin? Dirut itu bersih, bagaimana mungkin seperti ini? Kami berdua tidak pernah ada apa-apa. Semua salah saya. Bagaimana mungkin seperti ini? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seperti ini? Kamu baru datang sekarang. Maaf Siulan Jie. 30 tahun lebih. 30 tahun lebih baru bilang ini. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Maaf Siulan Jie, maaf. Tolong maafkan saya, maaf. Kamu diam saja. Sekali kamu bilang maaf, bisa ganti waktu keluarga kami. 30 tahun lebih. Kamu bisa kembalikan 30 tahun hidup saya. Kamu menghancurkan keluarga kami. Keluarga hancur berantakan. Saat saya cerai dengan Gao Jianling, anak saya baru 1 tahun. Bagaimana saya jalani hari-hari ini? Maaf Siulan Jie. Jahat sekali, kamu jahat sekali. Kamu jahat sekali. Jahat sampai tidak layak dimaafkan. Pergi dari rumah saya. Maaf Siulan Jie. Cepat pergi.
Siulan. Tiga 30 tahun. Bagaimana mungkin? Siulan. Siulan, saya tahu kamu sekarang ingin sendiri. Saya di luar kapan kamu keluar. Saya selalu ada. Zhenlei, Siang-siang begini manggil aku buat apa? lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Belum juga nikah udah mulai pakai hak kakak ipar. Gimana mau ngatur aku kayak bapakku? Atau mau balas dendam buat Guan Yuking? Bisa nggak kita ngobrol dengan baik? Sibuk hidup aja kalau suatu hari capek. Nggak mau hidup lagi mungkin bakal bunuh diri selesai. Aku udah lihat keberanianmu, kamu nggak bakal bisa. Kamu manggil aku kesini cuma buat cari masalah ya? Masukin pisau tajam ke dada. Pertama yang dirasain bukan sakit, tapi ketakutan. Terus badan terasa dingin. Karena pembuluh darah dan paru-parumu tertusuk, darah bakal mengucur deras. Memenuhi seluruh rongga dadamu. Tekanan negatif di rongga dadamu hancur, paru-parumu bakal cepat kempes. Banyak darah juga bakal masuk ke saluran napas yang juga robek. Pada saat ini tenggorokanmu bakal gatal. Tapi yang keluar batuk adalah darah yang berbau amis. Darahnya panas tapi badanmu bakal semakin dingin. Pandanganmu mulai kabur. Perasaanmu jadi tumpul. Kayak seluruh dunia menjauh darimu. Jiwamu bakal melayang ke atas. Badanmu nggak bisa ngapa-ngapain. Pada saat itu penyesalan udah terlambat. Sudah ikut aku ke suatu tempat. Beneran serem kayak gitu ya? Kalau ditusuk di tempat lain gimana? Siulan, kamu kan kerja di bidang mediasi. Kenapa kalau udah urusan sendiri, malah jadi begitu emosional dan gegabah? Kamu nggak berhak ngomong gitu ke aku. Aku 15 siulan seumur hidup. Aku selalu jujur dan tegas. Termasuk soal kamu selingkuh dulu. Aku nggak pernah bilang sepatah kata pun ke anak kita. Kamu tahu kenapa? Aku mau kasih kamu muka. Biar anak kita nggak merendahkan kamu. Selingkuh apa sih, soal itu aku udah
Berkali-kali jelasin ke kamu ratusan kali. Itu cuma salah paham aja. Kamu nggak bisa percaya aku ya, urusan dulu, jangan dibahas lagi. Jangan dibahas lagi, aku kasih tahu ya. Aku dipindahkan ke rumah sakit yang 11 itu adalah keputusan organisasi. Bukan karena aku sudah merencanakannya. Aku tahu mimpi King Feng. Mimpinya adalah untuk mendirikan pusat transplantasi jantung Dian 11. Maaf sudah membangunkanmu. Tidak, aku sudah bangun. Tidur seperti ini pasti tidak nyaman pakai kacamata. Nyaman, aku sudah terbiasa. Siulan, kamu lapar ya? Aku buatkan makanan untukmu. Tidak. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Katakan tidak. Kamu kemari. Duduk dulu. Apa yang ada di pikiranmu katakan padaku. Jangan dipendam sendiri. Aku sudah memikirkannya dengan baik. Aku masih membenci Kuoyan. Ya. Kerusakan yang dia lakukan pada keluarga kita sangat besar. Seharusnya aku lebih membenci diriku sendiri. Apa yang kau katakan? Aku membenci diriku sendiri. Katakan tentang diriku, dulu terlalu sombong dan keras kepala. Aku menganggap gengsi lebih penting dari segalanya. Jadi aku bisa lebih mempercayaimu. Sabar mendengarkan penjelasanmu. Maka keluarga kita tidak akan terpisah selama lebih dari 30 tahun. Anak kita juga tidak akan 30 tahun tanpa ayah. Jadi aku membenci Kuoyan lebih membenci diriku sendiri. Sudah Siulan. Jangan bilang begitu. Pada waktu itu, kita semua terlalu muda. Kamu tahu tidak? Sebenarnya selama ini, aku sangat menyesal. Kalau saja dulu, aku bisa lebih sabar. Sabar menjelaskan semuanya padamu. Berusaha membuatmu mengerti hatiku. Maka kita bertiga, aku tidak akan berpisah selama bertahun-tahun. Tidak buruk. Aku terlalu marah. Aku tidak pernah duduk dan berbicara dengan Anda. Saya pikir, aku akan mengajukan perceraian. Aku akan membiarkan semua orang tahu. Saya 15 siulan tidak ingin Anda Gao Jianling. Aku bisa menyelamatkan muka. Semua salahku, aku benar-benar. Aku minta maaf, kau minta maaf anakku. Aku salah. Siulan, kau tidak menyalahkan dirimu sendiri. Pernikahan adalah masalah bagi dua orang. Tidak ada masalah yang bisa. Apakah tanggung jawab seseorang? Tidak apa-apa. Simpul ini akhirnya terbuka. Biarkan masa lalu berlalu. Setiap menit berikutnya, aku tidak ingin menyia-nyiakannya. Hari-hari kita kehilangan. Semua untuk menebus kembali. Kau, aku, dan keluarga kami King Feng. Keluarga kami telah bersatu kembali. Itulah yang kita miliki sekarang. Hari paling bahagia. Hal yang baik. Apa yang harus saya lakukan untuk menyetir 120? Menjadi sopir. Ini Tandu. Kau biarkan aku pergi. Ini adalah penyakit yang membutuhkan perawatan. Aku punya teman sekelas direktur pusat darurat. Jika kau mau, aku bisa menghubungimu. Selama Anda lulus pelatihan dan penilaian Anda dapat secara resmi mulai bekerja. Aku tahu pekerjaan yang baik. Guan Zhenlei, kau ingin orang tuamu. Apa waktu untuk menghormati dan mempercayai Anda? Kita harus berjuang sendiri. Kembalilah, aku akan melihat. Bisakah Anda tidak melihat mata datar itu? Tidak perlu makan cepat.
Ayo. Terima kasih. Aku tidak makan roti. Jangan makan dan pergi. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Cepat selesai bekerja. Tak takut terlambat ya? Operasi saya jam 10. Meeting saya baru jam 11. Kalau gitu santai aja. MA kurma ini udah matang belum ya? Emang iya? Buru-buru ya? Enggak kok. Apa ibu ada urusan lain? Kalau ada ibu selesaikan aja. Jangan khawatir sama kami. Enggak ada urusan kok. Cuma biasanya kalian buru-buru, sekarang santai gini. Aku agak enggak biasa, santai aja. Kalian berdua cepat makan. Langka nih bisa santai-santai sarapan. Iya dong, nggak usah buru-buru tante. Santai-santai aja. Jangan buru-buru, pelan-pelan aja, baru jam 8 lebih, aku jam 9 berangkat juga masih ada waktu. Masih ada waktu kok. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, oke. Ayo coba ini. Ini buatan mama enak banget. Ambil kacangnya 2. Oke, MA. Terima kasih. Ibu juga makan. Jangan khawatir sama aku, kamu juga makan. Kamu makan, kamu makan, kamu makan. Jangan buru-buru, pelan-pelan aja. Iya, aku pelan-pelan. MA, kami berangkat ya. Oke, hati-hati di jalannya. Tante, sampai jumpa. Oke, sampai jumpa, hati-hati di jalan. Hati-hati ya, masih lama kok sampai jam 11. Udah nggak ada waktu. Coba lihat, ini nggak bagus. Kesini aja foto. Latar belakangnya bagus nih, lihat. Bagus, ini bagus, bisa diposting di medsos. Ya ampun. Benar-benar pergi. Siapa ya? Coba tebak siapa aku. Gao, lepas, cepat lepas. Aku nggak mau lepas. Lepas, banyak orang nih, aku nggak mau lepas. Cepat lepas. Aku nggak mau lepas. Aku marah nih. Jangan marah. Berapa umurmu, mainan anak-anak? Berapa umur kita sekarang? Umur ini masih muda, lihatlah. Apa yang terjadi? Aku mengirimimu pesan WeChat. Memintamu pulang. Bukankah aku juga membalas pesanmu? Aku bilang aku akan selalu menunggumu di sini. Kamu benar-benar memberiku masalah. Tidak masalah, siulan kita sudah melewatkan 35 tahun, waktunya sempit. Kita harus memanfaatkan waktu dengan baik. Bercinta adalah Lepaskan, banyak orang melihat kita. biarkan mereka melihat, tidak ada yang istimewa. Person tan normal, aku cekat APA. Suara kecil, Aku tidak akan kecil suara. kamu kecil suara. Baik, aku kecil suara. Berapa umur, masih bercinta? Berapa umur lagi pula? Siapa bilang umur besar tidak boleh bercinta? Karena kita bisa kembali ke kampus, maka kita bisa menapaki jalan muda lagi, bercinta dengan baik. Ayo, aku ajak kamu main. Ayo ikut aku, ayo. Ayo. Langit biru, awan putih melayang. Sangat menyenangkan. Tidak, cepat, ini mainan anak-anak. Kita adalah anak-anak hari ini, kita anak-anak, kenapa? Lihat apa semuanya, anak-anak tidak perlu saling melihat. Ayo. Masalahnya aku tidak bisa main. Dengar, cepat, duduk. Aku mana bisa main duduk. Aku ajari kamu cara main. Aku mengirim pesan WeChat ke ibuku, tanya kapan pulang. Sampai sekarang tidak membalas. Aku juga mengirim pesan ke dekan Gao, tanya dia sibuk apa. Juga tidak menghiraukan. Kamu bilang, apakah mereka berdua sedang kencan? Sangat mungkin. Anak harimau tidak akan menjadi anjing. Ayahku memang orang yang suka bertindak. Kalau dia mulai serangan total ibuku, pasti tidak bisa bertahan. Kalau begitu, apakah kamu orang yang suka bertindak? Bukankah sudah kukatakan, aku adalah anak harimau. Hari ini rumah kosong.
Bagaimana kalau ke tempatku saja? Kamu bilang rumah kosong, kenapa harus ke tempatmu? Bagaimana kalau nanti ibumu pulang tidak asyik kan? Benar juga, ayo ikut kamu. Ayo. Kamu bisa nggak sih? Kamu nggak tahu aku bisa apa nggak? Kalau bisa cepatlah. Ini bisa cepat selesai. Lambat banget. Akan kutunjukkan kemampuanku. Jiang, Kabur. Jiang lagi. Nggak main lagi. Kamu nggak ngasih aku kesempatan. Kasih main lagi. Di ujung dunia. Bukan berarti bisa melepaskan. Langsung bisa melepaskan. Menoleh lagi. Berdebum jantungku bergetar. Jantungku nggak kuat, ayo pergi. Beradaptasi sebentar, nanti bisa tahan. Jangan pergi, sudah datang ya nikmati saja. Lihat semua orang baik-baik saja. Bagaimana bisa nggak khawatir? Aku mau angkat telepon. Seperti melupakan satu bunga. Seperti melupakan masa muda yang pernah menangis. Masa lalu yang pernah tertawa. Lupakan saja. Kenapa mati lampu? Mati lampu. Nggak ada orang. Datang. Lagu berikutnya akan kudedikasikan untuk istri tercintaku, Nyonya Siulan. Di lagu ini ada masa muda dan kenangan kita. Semoga semua suka. Bagus. Bagus, sangat romantis. Bagus, terima kasih, terima kasih. Semoga kalian bahagia. Pasti harus bahagia. Ibumu pagi-pagi ini pergi kemana lagi? Apakah dia pergi mengajar? Jam 7 sudah mulai kelas ya. Bila saja kalau dia benar-benar ingin berpacaran dengan ayahku, aku tidak keberatan. Tapi jika dia bolos sekolah karena pacaran, pada akhir semester kita berdua, apa kita punya muka untuk menghadiri pertemuan orang tua? Aku tak akan pergi kalau kamu pergi. Kamu tidak menandatangani izinnya di grup kan? Lalu apa yang harus dilakukan? Namun, kalau ibumu benar-benar jatuh cinta lagi, aku senang sekali lihat dia sekarang setiap hari. Senang dan ceria mempercantik diri sendiri. Cantik banget, bahkan pandangannya padaku jadi lebih lembut. Bukankah ini bagus sekali? Benar juga, apa kamu hanya suka? Dia mengaturmu ya? Betul. Ibuku akhirnya melepasku bebas. Apa ibumu seperti itu? Ibumu seperti ini, aku tak peduli lagi.
Di sini-sini. Aku tetangganya, pasien ada di mana? Pasien ada di lantai atas, baik. Lei Zi, bawa semua peralatan, ayo pergi. Cepat sedikit. Dokter, cepat, ruangan ini. Apa pasien bisa mendengar aku bicara? Pasien tidak sadarkan diri. Mungkin pingsan, karena serangan jantung suntikan infus. Baik, buat jalur infus cepat. Baik. Jalur infus sudah siap, baik. Mulut tidak ada masalah, di mulut tidak ada. Nadi vena pulih, bisa dipindahkan. Panggil tandu untuk pemindahan tandu-tandu. Panggil 2 orang kemari, panggil beberapa orang cepat. Ayo 1, 2, 3. Angkat pelan-pelan, ayo biar aku keluar dulu. Ayo ke sini pelan-pelan. Lei Zi, stabilkan. Pelan-pelan. Ayo, baik. Biarkan aku keluar duluan. Dong, angkat tinggi-tinggi, baik, depan itu angkat dengan stabil ya. Hati-hati anak, tangga pelan-pelan. Pelan-pelan dari sini lewat, ayo. Lebih maju lagi. Baiklah. Dong, kamu naik dulu, baik, ayo pelan-pelan. Baik. Ayo dokter, terima kasih atas kerja kerasnya, baiklah. Periksa sekali lagi, baiklah, ayo. Bisa bangun sendiri nggak? Mabuk berat nih. Aku punya pengalaman, santai aja, bantu dia dong. Kamu sama siapa sih? Serahkan ke kalian ya. Bukan capek banget sampai nggak bisa lurusin badan? Ngapain sih ini? Ya ampun. Minum pelan-pelan, jangan sampai tersedak. Pelan-pelan. Awal jadi tukang tandu memang gitu. Nanti juga terbiasa. Pelan-pelan ya, jangan sampai tersedak. Aku hampir kena serangan jantung. Kerja ini pasti capek. Anak muda gitu aja takut? Nanti juga bakal terbiasa. Aku bisa nggak ya? Belum dewasa. Belum tahu bisa nggak terbiasa. Harus terbiasa juga, pelan-pelan aja. 15 King Feng. Lihat, aku nggak mau kerja lagi. Kamu bercanda ya? Kerja ini. Bau capek, kotor, belum lagi makan nggak ada jadwalnya. Aku baru makan siang jam 5 sore. Sehari-hari nggak di jalan ya, ditandu. Pinggangku sampai sakit. Sudah selesai mengeluh? Mau dengar? Aku bisa ngeluh seharian. Benar-benar gak mau kerja lagi? Nggak mau. Mau kerja atau enggak? Itu terserah kamu. Aku ada operasi, aku duluan ya. Aku kasih tahu angka, kamu kerja 4 hari. Sudah menyelamatkan 17 nyawa. Apa katamu? Lei Zi di mana? Lagi keluar.
Aku kasih tahu angka kamu kerja 4 hari. Sudah menyelamatkan 17 nyawa. Kamu yang telepon 120 ya? Lift rusak lewat tangga. Semangat! Semangat! Aku yang bawa, serahkan ke aku. Ayo. Sudah. Masak ayam kampung tambah babi panggang. Tumis 2 sayuran, oke? Wah, cukup mewah. Beberapa hari ini aku lihat anak kita. Mukanya kurus bikin sedih. Kalau aku dengar ya sudah. Jangan sampai anak dengar, nanti dia mikir lagi. Kamu membelanya terus malah mundur lagi. Ngerti-ngerti di depannya. Aku pura-pura nggak lihat aja. Kamu bilang, dia tiap hari ribut sama King Feng. King Feng kasih dia kerjaan. Dia malah serius banget. Ini kesempatan bagus buat ngasah dia. Karakter dia yang nggak jelas. Kasih obat keras. Tenang, aku tahu batasnya. Kali ini nggak boleh setengah-setengah. Tolong suamiku. Pasiennya gejala apa? Dia kena serangan jantung, obat jantung nggak mempan.
Pasiennya bisa dengar aku nggak? Resusitasi jantung paru oke, EKG, Lei bawa bola. Oke, Aku mohon tolong selamatkan suamiku. kami akan berusaha. Fokus ulangi lagi. Ada reaksi. Naik tandu pindah ke rumah sakit. Anak jangan main lagi bawa ayah ke rumah sakit. Tiap hari ke rumah sakit. Kamu aja yang pergi, aku sibuk. Jangan main lagi, cepat bawa ayah. Lauhu bawa barang, aku yang bawa. Terima kasih banyak hari ini berkat kalian. Terus gimana nih biayanya? Pembayaran gawat darurat, bayar di pendaftaran dulu biaya lain. Ikut aku ke mobil bayarnya. Oke.